Apa kabar hari ini? Selamat hari Minggu buat kita semua, adik-adik. Semoga adik-adik sekolah minggu di rumah dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita untuk beribadah pada minggu ini. Sudah pada mandi? Sudah sarapan kan? Iya. Untuk itu duduk yang manis. Kita mau beribadah. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan agar minggu ini kita boleh tetap semangat walaupun kita masih beribadah di rumah saja. Oke, kita angkat lagu pujian kita. Dengar Dia panggil nama saya. Panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Yo, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya. Panggil namamu, oh giranglah, oh giranglah, haleluya, oh giranglah, puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Ya, tadi Tuhan panggil, jawab anak balita dan kelas besar. Apa jawabnya? Kita jawab sama-sama ya. Jawab ya, ya, ya. Yo, kurang kencang. Jawab ya, ya, ya. Sekali lagi. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali ini kelas kecil dan kelas remaja. Apa jawabnya? Kita akan memulai ibadah kita. Kita mau memasuki ibadah. Adik-adik persiapkan hatinya ya. Kita mulai di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Haleluya. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena pada hari ini kami masih boleh lagi beribadah. Walaupun di rumah saja, kami percaya bahwa Roh Kudus juga menemani kami saat ini. Biarlah puji-pujian dan firman yang akan dibawakan nanti dapat berkenan di hadapan Tuhan.
Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu juga yang menjaga kami dari awal, pertengahan, sampai akhir ibadah nanti, sehingga adik-adik bisa duduk dengan manis mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman itu berbuah manis menjadi kesukaan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lanjut Kak, kita nyanyi lagi. Iya, Bu Kris, sebelum kita nyanyi, Kak Ruth boleh tanya ya. Apa Kak? Tuhan Yesus itu ada di mana sih, Bu? Di mana-mana, di mana hati kita berada, di situ Tuhan Yesus ada. Berarti kalau kita di kamar ada. Di mana kita ada, di situ Tuhan Yesus. Berarti kalau kita jalan-jalan ke gunung ada juga. Ada juga. Oke, kalau gitu kita nyanyi ya, Ku Daki ke Gunung. Ayo, boleh sambil bergerak ya, adik-adik. Dipraktekin ya. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Yuk sekali lagi ya, kita daki. Yuk, ku daki, daki, daki gunung yang tinggi. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau berbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Shalom. Halo, Hai teman-teman. nama saya Angel Brigita Pultong. Nama saya Putri Selain. Saya dari kelas besar. Saya dari kelas besar. Di sini saya akan menyampaikan ayat hafalan yang tertulis dalam Ini tertulis dari Amsal 9 ayat 10. Amsal 9 ayat 10. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan
Permulaan adalah takut akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Dan mengenal Maha Kudus adalah pengertian. Dan yang mengenal Maha Kudus adalah pengertian. Dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyi lagi, tapi sebelum kita nyanyi, siapa di sini yang tukang jajan? Bu Kris tukang jajan nggak? Dulu kan waktu belum corona. Sebelum corona. Iya, tapi rajin nabung juga kan, Bu? Rajin iya, menabung. kalau rajin nabung. Ayo ada sekolah minggu siapa yang rajin jajan? Ada yang rajin jajan, siap. Yang pasti yang badannya agak-agak subur-subur ya kan? Yang pipinya cakep-cakep ya kan? Tapi kayak gitu juga pasti rajin nabung dong. Harus. Puji Tuhan. Berarti masih ada anak sekolah minggu yang nabung di Celengan? Ada, Atau Kak. nabungnya di Indomaret atau di mana ini? Yang pasti anak sekolah minggu GKP Sang Tua pasti rajin menabung. Karena apa? Karena yang rajin menabung pasti anak kesayangan Tuhan. Tuhan. Anak bijak. Iya, kita angkat lagu kita ya, anak bijak. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Lebih
kalau anak bijak disayang Tuhan. Anak sekolah minggu mau jadi anak yang bijak? Mau ya, harus ya. Nah, kita saat ini mau masuki firman Tuhan. Kakak minta kita siapkan hati, siapkan dirinya, siapkan Alkitabnya, duduk yang manis. Dan kita mengundang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kita, agar kita diajari untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Benar ya Bu Kris ya? Iya. Yuk kita nyanyi Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin selagi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Yuk kita ulangi dari awal ya. Ku buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita ulangi sekali lagi ya. Ku buka hatiku, undang Roh Kudusnya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Jadikanku anak Tuhan yang manis. Jadikanku. Selamat pagi adik-adik. Ya, semua dalam keadaan sehat kan? Sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Sebelum dengar firman Tuhan, biasanya ibu mau tanya. Tadi pagi bangun tidur, siapa yang ada berdoa? Iya, bagus. Mau tidur semalam, siapa yang ada berdoa? Iya, ada juga yang masih belum. Nggak apa-apa ya. Tapi nanti malam ingat, mau tidur, bangun tidur harus berdoa
dulu. Nah, adik-adik sekarang kita mau belajar firman Tuhan. Semua duduk yang manis, siapkan hati, siapkan pikiran. Ibu mau mengajarkan firman Tuhan hari ini, bagaimana menjadi anak yang bijak. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Amsal 1 ayat 5. Sebelum kita membaca, kita berdoa dulu. Sikap yang baik dan sopan untuk dengar firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk minggu ini kami boleh lagi beribadah di rumah. Tuhan, sebentar ini firman yang akan kami dengar, biarlah Engkau hadir dalam hati dan pikiran kami, supaya Tuhan kami dapat mengerti isi firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Ya, dari anak kelas kecil, coba Ibu mau panggil namanya. Sudah siap belum Alkitabnya ya? Coba adik Grace, udah siap belum Alkitabnya? Iya. Adik Vidi? Iya. Pinter ya, mau ibadah sudah ada persiapannya. Coba dari anak kelas balita. Alita Damanik, sudah belum Alkitabnya? Wah, pinter ya. Nadine Saraki? Iya, harus siapkan Alkitab ya. Nah, dari kelas besar, kelas anak ibu ya. Angel Goltom, udah siap belum Alkitabnya? Iya, coba diangkat. Iya. Gabriel Sianipar. Iya, pinter ya Pak. Nah, untuk abang-abang juga harus pegang Alkitab kalau mau dengar firman Tuhan. Bagaimana dengan Kak Majestin? Sudah siap belum Alkitabnya? Iya, pinter. Jonathan Sinaga, sudah? Iya, pinter ya. Ayo kita buka dari Amsal 1 ayat 5. Amsal itu di kitab Perjanjian Lama atau baru? Perjanjian Lama, pinter. Harus tahu. Kalau adik-adik cari Alkitabnya di Perjanjian Baru, tidak akan ketemu ya. Kita buka dari Amsal 1 ayat 5. Ibu baca dari sini secara perlahan-lahan. Adik-adik mengikuti di rumah ya. Pelan-pelan karena satu ayat saja. 1, 2, 3, ya. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Ya, adik-adik, untuk menjelaskan firman Tuhan ini, Ibu ada cerita. Ya, supaya adik-adik juga mengerti arti firman Tuhan. Ada seorang raja. Adik-adik tahu nggak raja? Iya, raja ini mempunyai rakyat yang sangat banyak. Tapi raja ini sangat sayang kepada rakyatnya. Saking sayangnya, raja ini membiarkan rakyatnya tidak usah bekerja. Bisa makan enak. Bagaimana caranya? Dia berpikir supaya rakyatnya ini senang. Caranya bagaimana? Raja harus masak setiap hari makanan yang enak. Wah, enak sekali kalau begitu ya. Ibu pun mau. Tiap hari dimasaki makanan yang enak, tinggal makan. Nah, supaya raja ini bisa memasak makanan yang enak, raja ini berdoa sama Tuhan supaya raja ini diberi pengetahuan, kepintaran untuk memasak makanan yang sangat lezat. Tuhan mendengar doanya. Suatu hari raja ini dia masak apapun yang dia masak pasti enak. Kalau kita seumpamanya makan sesuatu yang gimana begitu, istilahnya maknyus, ya, maknyus gitu. Nah, adik-adik sekalian, raja ini membuat rakyatnya menjadi malas, tidak mau membuat sesuatu bagaimana
supaya menghasilkan yang baik. Setiap harinya raja berbuat demikian. Satu hari raja ini berpikir, kalau setiap hari seperti ini saya yang bekerja, wah, bagaimana rakyatku untuk hari-hari berikutnya, untuk kehidupan mereka. Lalu raja ini merubah lagi pikirannya. Merubah pikirannya bagaimana? Bagaimana kalau rakyatku ini kuajak untuk bekerja sama. Bekerja samanya dalam hal apa? Oh, jangan raja aja yang bisa memasak makanan yang lezat. Harus juga bisa rakyatnya. Lalu raja memanggil rakyatnya, ayo dikumpulkan. Kita masak makanan yang lezat. Sebentar saya mengajarin kalian, kalian bisa memasak makanan. Lalu adik-adik sekalian, raja ini berdoa lagi. Berdoa sama Tuhan. Tuhan, ajarin aku supaya aku pintar. Supaya aku pintar untuk mengajari rakyatku memasak makanan yang lezat. Supaya mereka tidak hanya tahu menerima yang enak. Supaya mereka bisa berusaha. Nah, kalau kita sama-sama bekerja, pasti menghasilkan buah yang baik. Tetapi harus didasari dengan apa? Berdoa, mendapatkan hasil yang baik. Nah, kalau sudah hasilnya baik, kita makan pun enak, raja pun senang, rakyatnya pun senang. Nah, adik-adik sekalian, itu raja dan rakyatnya. Gimana kalau kita sebagai anak sekolah minggu? Nah, kalau kita menjadi anak sekolah minggu, adik-adik mau nggak menjadi anak sekolah minggu yang bijak? Coba tunjuk tangannya, berdiri dulu. Siapa yang mau menjadi anak sekolah minggu yang bijak? Ayo. Iya, berdiri. Iya. Tapi ada syaratnya loh, bukan hanya bijak saja. Apa yang harus dilakukan? Nah, Ibu mau kasih tahu di sini ya. Menjadi anak bijak itu ada syaratnya. Apa itu? Contohnya, 1. Ya, mau diajari dengan orang yang berpengalaman. Ya, adik-adik sekolah minggu, saya pernah melihat dari anak kelas remaja dan kelas besar, Abang Jordan dan Abang Jonathan ya adiknya. Saya lihat gambarnya itu mereka main gitar. Terus di situ ada komen, Abang Jonathan lagi mengajarin adik Jordan. Berarti Bang Jonathan punya pengalaman nggak? Senyum-senyum Bang Jonathan tuh. Dia pengen supaya adiknya pintar. Benar nggak? Nah, jadi harus mau diajari dengan orang yang berpengalaman. Jangan membandel karena dia sudah punya pengalaman. Oke? Yang kedua, adik-adik mencintai Tuhan dan pengajarannya. Bagaimana ini? Mencintai Tuhan dan pengajarannya. Mau menjadi anak bijak, harus mau mencintai Tuhan dan pengajarannya. Melalui apa? Setiap hari anak-anak bisa melihat pengajaran dari Tuhan melalui membaca Alkitab. Di dalam Alkitab semua ada di situ. Ya, ada yang untuk mengajari kita tidak boleh berbuat jahat, ada yang mengajari kita supaya pintar. Semua lengkap ada di dalam Alkitab. Anak sekolah minggu harus menaati mana kehendak Tuhan dan mana yang tidak kehendak Tuhan melalui Alkitab. Caranya harus setiap hari baca, bukan hari ini baca, besok enggak. Hari ini baca, besok enggak. Harus setiap hari supaya Tuhan
Senang melihat anak-anak sekolah minggu mau membaca Alkitab setiap hari. Itu anak yang bijak. Nah, bagaimana dengan yang nomor 3, yang ketiga? Bijak, anak bijak itu mau membagi pengalamannya dengan temannya. Nah, di sini yang paling banyak dilakukan adik-adik pada saat sekolah. Ya, biasanya kalau adik-adik anak sekolah minggu yang pintar, memang dia pintar, tapi dia tidak bijak. Contohnya apa? Pada saat ujian. Dia memang pintar, tetapi dia tidak memberi contekan kepada temannya yang tidak belajar. Kalau dia pintar dan bijak, dia mau membagi kepada teman-temannya, harus bagaimana? Dia mengajarinya pada saat sebelum ujian. Sebelum ujian, kamu ajarin dulu teman-teman kamu, supaya nanti pada saat ujian, dia bisa menjadi pintar. Kamu pintar, temanmu pintar, itulah yang diinginkan oleh ibu guru. Nah, adik-adik sekalian, itulah yang dikatakan mau menjadi anak bijak. Nah, kalau kita sudah bijak, pintar lagi, siapa yang senang? Siapa yang senang? Senang nggak papa mama? Iya, apalagi Tuhan Yesus senang melihat kita menjadi anak yang bijak. Tapi adik-adik sekalian, kalau kita sudah menjadi anak yang bijak, ingatlah yang 3 tadi ya, supaya hidupmu juga berguna bagi orang lain kalau kita menjadi anak yang bijak. Oke, sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami boleh belajar Tuhan, bagaimana kami supaya menjadi anak sekolah minggu yang bijak, yang boleh menyenangkan hati orang tua kami, terutama hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami berdoa juga Tuhan buat ibu guru yang sudah melayani kami, biarlah Engkau berikan juga kesehatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan, juga sudah menghafal ayat mas, dan juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Untuk itu kita naikkan lagu persembahan kita, Sejuta. Sejuta, sejuta, sejuta. Sejuta, sejuta, sejuta. Persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat. Persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat. Persembahanku adalah sejuta. Sekali lagi ya. Sejuta, sejuta, sejuta. Sejuta, sejuta, sejuta. Persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat. Persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat. Persembahanku adalah sejuta. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita akan berdoa, tutup matanya, lipat tangannya. Kita akan berdoa bersama-sama.
Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur atas semua berkat yang kami terima di dalam hidup kami. Sekarang kami mempersembahkan persembahan syukur kami sebagai bagian dari rasa cinta kasih kami. Biarlah persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita akan menutup ibadah sambil berdoa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta cinta kasih dan penyertaan Roh Kudus menyertai hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu untukmu. Ayo adik-adik, kita sudah selesai ibadah, kita sudah dengar firman Tuhan, sudah bernyanyi. Untuk minggu depan kita jumpa lagi dalam waktu yang sama. Dah.